Perhatikan, fokus sebentar. Ini menerima Khalid dari Syuaib, Syuaib dari Hatim, Hatim dari Urwah, Urwah dari Ali, dari Uthman, dari Umar, dari Abu Bakar, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apakah cukup bersambung sanadnya? Tidak, harus ada kualitas yang tadi. Selain kualitas yang tadi, ini pun ingatannya mesti kuat. Mesti kuat. Apa ukuran kuat itu? Kuat itu tidak diulang-ulang dan tidak berubah, konsisten dia. Titik komanya pun konsisten. Konsisten. Ya. Misal, saya mau sampaikan kalimat begini. Saya ulang aja ya, kalimat yang kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Saya coba ulangi. Al-Jami' terus As-Sahih terus. Pelan-pelan. Sudah ya, nggak usah terlalu capek ya. Nah, diam aja dulu, nggak usah terlalu lelah. Baik, istirahat dulu sebentar ya, pelan-pelan dulu, tenangkan dulu hati ya. Baru nanti besok ulangi lagi. Baik, lihat sebentar. Nah, ini kalau ada seseorang diminta mengulang secara cepat, seketika langsung dia sebutkan, tanpa keliru sedikit pun, bahkan titik komanya yang tidak tertukar, itu diistilahkan dengan dhabit namanya. Dhabit. Orangnya dhabit. Dhabit. Hafalannya harus kuat. Jadi kalau dibacakan satu halaman pun harus diulang dari awal sampai akhir, nggak ada kelirunya. Itu syarat di antaranya. Nggak bisa seseorang meriwayatkan hadis bagian dari rawi sementara ada ingatan yang berkurang di situ, bisa bermasalah. Itu kalau beda sedikit saja, bisa lupa titik koma aja, lupa titik dan koma, status hadisnya akan turun dari hadis sahih menjadi hadis hasan namanya. Hasan, antum pernah dengar istilah hasan, kan? Bukan orangnya, oh ini hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Hasan, bukan. Dia nggak belajar itu ya. Baik, hasan yang dimaksud adalah status hadis yang terpenuhi semua unsur sahih kecuali ini aspek ingatan yang berkurang. Tapi berkurangnya nggak parah, paling beda titik jadi koma gitu kan. Taib. Atau kalimat misalnya fa jadi waw dan sebagainya. Taib. Itu turun status hadisnya dari sahih menjadi hasan. Imam Al-Bukhari itu saking dhabitnya, saya mau lukiskan ya. Itu Masya Allah. Satu kali diundang oleh ulama di Irak. Ada undangan. Undangannya jamuan biasa. Datang Al-Bukhari masih muda. Begitu datang ke ruangan, ternyata Masya Allah sudah disiapkan ruangan melingkar seperti ruang sidang. Ya, kayak letter U gitulah. Seperti ini. Diberikan satu kursi di sini. Ternyata beliau mau diuji, Pak. Datanglah ke sini, duduk di sini. Masya Allah. Di sini sudah duduk 10 ulama. Ahli hadis semua. Ahli hadis. Karena terdengar kabar ada seorang pemuda jenius menyampaikan hadis, ingatannya kuat. Nah ini dicek oleh para ulama. Benar nggak? Khawatir jadi fitnah nanti dalam kehidupan. Ya kan? Nah inilah kaidah-kaidah adab-adab dulu. Ulama-ulama kita itu sering mudzakarah. Mudzakarah itu bertemu, tukar pendapat, kemudian diskusi hukum dan sebagainya. Lalu ketika disampaikan ke umat, umat nggak bingung. Dan nggak ada perpecahan di umat gitu kan. Karena semua menyampaikan, oh ini kalau ikut yang saya dalilnya ini, saya dalilnya ini. Begitu disampaikan ke masyarakat, ini loh, ini seperti ini. Kalau Anda mengamalkan begini, dalilnya seperti ini. Ikuti Syekh si fulan. Ini begini, ikuti Syekh si fulan. Jadi dari atasnya juga baik, ke bawahnya juga nyaman. Ini yang saya pikir, saya rindukan ini nih. Saya 5 tahun di Indonesia, saya belum menemukan proses mudzakarah begini. Saya coba undang teman-teman, ayo kenapa sih? Ini kok ada perbedaan di masyarakat? Perbedaannya bukan perbedaan biasa. Yang para sahabat tabi'in pun gak pernah begitu gitu. Ini kok bisa begitu? Sahabat bukan, tabi'in bukan. Kadang-kadang hafal Quran juga enggak. Tahu hadis juga enggak, kok malah pada ribut? Ada masalah apa ini? Kita lihat kan. Oh berarti mengerucut ke atas di sumbernya nih. Barangkali gak pernah ketemu. Ya, mungkin ada baiknya teman-teman kalau misalnya menemukan perbedaan-perbedaan di bawah, coba ustadznya undang. Diskusi di situ gitu kan. Pelan-pelan, apa yang keliru nih? Jangan-jangan sama-sama sunnah. Ini sunnah, itu sunnah. Ya, teman barangkali belum ketemu di manhaj, bukan manhaj di madhabnya. Karena barangkali belum kelihatan, oh ini mungkin ini. Boleh Anda ingin menyampaikan sikap hukum pribadi. Nggak ada masalah. Tapi jangan sampai menutup hukum yang bisa berlaku bagi orang lain. Beda antara sikap hukum dengan hukum. Hukum untuk sujud ada 2. Bisa menggunakan telapak tangan, bisa dengan lutut. Sikap hukum Anda pilih. Karena nggak mungkin misalnya Anda mempraktekkan kedua-duanya. Tapi sikap Anda tidak bisa memaksakan pada orang lain yang mungkin beda dengan Anda. Karena tidak setiap orang bisa mengenakan pakaian yang sama. Karena Nabi pun memberi kemudahan. Nah ini yang kadang-kadang jadi persoalan. Ada orang ingin mempertahankan pendapatnya si fulan dengan misalnya menolak yang lainnya. Itu yang jadi masalah.
Ya kenapa tidak bertemu satu sama lain, kemudian berdiskusi di situ, sampaikan dengan baik dan cair kehidupan. Ya, Anda kan tidak akan pernah ditanya tentang ibadah orang lain, tapi ibadah pribadinya. Ya, jadi kalau Anda misalnya belajar, kemudian ibadah masih mikirin orang, sementara sendirinya belum bagus, ada yang salah dalam prakteknya itu. Ya, saya merindukan ini yang seperti ini nih. Itu indah sekali kalau bisa ketemu, kita diskusi. Kan Anda menghafal Quran, kita menghafal Quran juga. Anda belajar hadis, kita belajar hadis. Qurannya kan nggak beda. Qurannya sama, hadisnya sama. Kenapa kemudian jadi pada beda di bawah? Dan pada rame gitu kan? Ya, ada sesuatu pasti yang harus diluruskan di sini. Ya, harus jangan buang-buang energi lah dengan memikirkan sesuatu yang nggak harus dipikirkan. Anak antum butuh dipikirkan, pada belum mandi sebagian itu kan, dan sebagian tuh mikirin orang. Halo, jelas? Alhamdulillah ya. Ini belum kita jelaskan yang ini ya. Tiba-tiba kemudian diuji, dikasih 10 pertanyaan. 10 pertanyaan ini dari setiap orang. Ini 110, 110, 110. Kali 10 berapa? 100. Setiap satu pertanyaan itu menyampaikan hadis plus dengan sanadnya. Al-Bukhari, ini ada hadis ya. Dari sipulan, cepat sekali. Isinya begini. Terus, belum ditunggu selesai dulu. Kata Imam Al-Bukhari, teruskan. Hadis kedua sampai ke 10. Selesai ini, silahkan. Apakah benar itu hadis? Tunggu sebentar. Teruskan dulu sampai selesai semuanya. Ditunggu sampai yang ini. Sampai ke 10 orang. Setelah 100 hadis yang disebutkan, ternyata diacak oleh mereka sengaja. Sana dia diacak. Misal, Syu'aib didahulukan, diakhirkan ke sini. Urwah didahulukan. Utsman dikedepankan. Dan sebagainya. Oleh Imam Al-Bukhari, satu-satu diurutkan. Sanadnya dari awal sampai dengan akhir. Sampai 100 hadis ini. Setelah itulah kemudian semuanya berdoa kepada Allah. Mereka kemudian menangis memeluk Imam Al-Bukhari. Ya, untuk mendoakan supaya beliau ini menjadi satu referensi yang baik bagi umat. Itu kecerdasan Imam Al-Bukhari. Dhabit. Dan itu doa ibundanya. Di antara doa ibundanya. Nanti kalau sudah bahas pada isinya, saya akan tunjukkan pada Anda. Ini Anda punya Fathul Bari tuh. Masih ada tuh. Lihat di jilid yang pertama nanti. Kalau di kitab aslinya, halaman 631 sampai 634, posisi paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga, baris 1 sampai 9. Itu ditemukan kisahnya. Bagaimana dari yang matanya buta, tiba-tiba dengan doa ibunya, dengan izin Allah, kemudian bisa sembuh kembali. Ya, padahal dokter mengatakan mustahil bisa sembuh. Kemudian yang tadinya ada kesulitan, tiba-tiba kemudian terbuka, kecerdasannya luar biasa, ditinggal ayahnya, ibunya masih kuat. Itu ada kisahnya. Sampai jadi ulama dan bintang di dalamnya. Itu ibunya, single parent, keadaan terbatas gitu kan. Dididik anaknya, bermohon kepada Allah jadi seperti sekarang. Itu ada kisahnya. Itu Anda punya kesempatan, bahkan ada terjemahnya lagi. Ada terjemahnya. Dan masih rapi tuh, rapat tuh kan. Ya, alhamdulillah. Dan insya Allah itu yang mungkin debunya sedikit lah gitu kan. Nah. Ini Imam Al-Bukhari. Dhamit. Jadi syarat hadis disebut sahih, tersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang kuat. Mattasala isnadu binaqlil aldi dhabiti. Ketiga tadi kan tidak boleh ada celak kan? Adil, ini 2 dhabit. Ketiga adil, sudah saya terangkan. Min ghairi illatin, tidak punya masalah secara pribadi. Min ghairi syuzurin wala illatin qadhihah. Ya, atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Pemikiran menyimpang. Jadi kalaupun ada orang pintar menyampaikan hadis tapi pemikirannya kelihatan menyimpang, Anda nggak boleh ambil pendapatnya. Ya, hadis saja ditolak, apalagi pendapatnya. Awas ya, hati-hati ya, hati-hati. Kalau ada orang-orang pintar, kelihatan pintar seperti sekarang, gelarnya banyak gitu kan, bahkan sebagian melekatkan gelar keagamaan pada dirinya. Masyarakat nggak ngasih, dia sendiri yang bikin misalnya kan. Ini jadi bermasalah. Dia menyampaikan pendapat, tapi isinya bertentangan dengan hadis, bahkan bertentangan dengan Quran. Itu nggak usah capek Pak, jangan buang energi. Terlalu mahal energi kita untuk mendengarkan yang seperti itu. Mendingan antum buka mushaf, gitu kan? Baca ayat, lumayan kan? Satu ayat berapa pahalanya? Satu hurufnya berapa? 10, Masya Allah. Pembaca alif lam mim aja udah dapat pahala, 30. Dengerin yang seperti itu, bisa parah gitu kan? Terbawa pada hal yang tidak baik. Lumayan kan? Alif lam mim, 30, cukup dulu simpan, ya kan? Dan biasanya nggak ada orang baca sampai situ. Ya, minimal terus dia, terus. Saya belum pernah dengar. Ya, Qaf. Udah dulu gitu kan. Lumayan 10 ya kan. Enggak ada orang begitu. Bismillahirrahmanirrahim udah 19 ya kan. Masya Allah. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kita ini baru ambil sedikit dari pengantar ilmu hadis tentang masalah menemukan hadis sahih, hadis dhaif, ya kan? Hadis maudhu. Ini baru kecil dari berbagai persoalan yang ada. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya baru kita akan masuk kepada inti utama dalam memahami hadis, termasuk nanti contoh kasusnya. Saya bawakan contoh kasus. Ini saya sudah siapkan filenya sebetulnya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan, hubungi panitia. Nanti setiap kajian bawa flash disk aja.
Nanti titipkan ke panitia, bisa dikopikan. Saya turunkan langsung dengan persoalannya, akar masalahnya, perbedaannya di sini, dalilnya ini, solusinya seperti ini. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas ilmu matan, memahami hadis, langsung ke fikih ikhtilafnya. Misal, saya tanya begini. Antum makan, nanti habis ini insya Allah ada sarapan kan?